Mic check, 1, 2, mic check. This. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Mari kita persiapkan diri kita. Mari yang di belakang maju ke hadapan, ambil tempat duduk masing-masing. Mari siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Mari kita siapkan hati kita, kita satukan hati kita. Mari kita sama-sama berdoa sebelum memulai ibadah kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, karena kasih kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Engkau hantarkan kami di tempat ini Tuhan Yesus untuk datang beribadah di tempat ini Tuhan, mengucap syukur. Tuhan Yesus sudah memuji nama-Mu di tempat ini dan mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, Tuhan Engkau ambil alih Tuhan Yesus di tempat ini Tuhan. Engkau hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Engkau menguasai tempat ini Tuhan Yesus. Di saat pujian penyembahan kami laungkan Tuhan Yesus, Engkau bertata di atas pujian kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, Tuhan Engkau ampuni dosa pelanggaran kami Tuhan Yesus. Kau sucikan kami dengan darah-Mu yang kudus itu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah suasana surga terjadi di tempat ini Tuhan Yesus. Kami berdoa bahwa mujizat terjadi di tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah ada kesembuhan terjadi di tempat ini. Ada kekuatan dan sukacita yang baru kami dapatkan di tempat ini Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah ada sinergi yang indah Tuhan Yesus di antara kami dan Engkau Tuhan Yesus di tempat-Mu yang maha tinggi ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, buat teman-teman dan saudara kami yang masih dalam perjalanan, Engkau juga bawa mereka untuk sampai di tempat ini dengan selamat Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa Engkau pagari tempat ini, lindungi kami Tuhan Yesus, jauhkan kami daripada mara bahaya Tuhan Yesus. Biarlah malaikat-Mu memagari kami di tempat ini Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami memuji nama-Mu, menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang berkuasa di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Tuhan Yesus. Engkau yang bertata Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan dan kami katakan kami siap memuji menyembah nama-Mu. Kami berdoa Tuhan hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus.
Amin. Haleluya. Ada sukacita saudara? Haleluya. Mari kita ucapkan syukur kita buat Tuhan pada saat ini. Kita nyanyikan pujian kita katakan ku bersyukur Bapa. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita buat Tuhan. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Sama-sama nyanyikan. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ya Tuhan. Mari lebih dalam lagi kita masuk. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan-Mu Tuhan, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Mari kita nyatakan kami bersyukur, bersyukur Bapa. Mari ucapkan syukur-Mu. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, bersyukur Bapa, kami bersyukur, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, mari ucapkan syukur-Mu buat Tuhan. Ucapkan syukur-Mu buat Tuhan. Kami bersyukur buat
Mari sama-sama kita nyanyikan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa. Mari kita sama-sama imani lagu ini. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Tak ada lembah yang kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, kami bersyukur. Bersyukur banyak yang Kau perbuat di dalam hidup kami. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Mari berikan ucapan syukur-Mu, sorak-sorai-Mu buat Tuhan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Boleh berikan sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan kita, buat kebaikannya. Kita percaya bahwa Tuhan ada pada pagi hari ini di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita bersorak-sorai, kita nyatakan Tuhan Allah hadir di sini. Mari bersorak-sorai, mari bergirang buat Tuhan. Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya, Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua, mengucap syukur dalam namanya, Yesus Tuhan kita. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Mari dengan girang kita nyanyikan, Tuhan Allah hadir di sini. Mari yang percaya nyanyikan lebih kuat. Umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya, Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah, Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah
kita nyanyikan Tuhan Allah hadir di sini. Yang pria saja. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya Yesus Tuhan ya. Mari yang wanita nyanyikan Tuhan Allah. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari kita sama-sama nyanyikan haleluya. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Oh haleluya. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. 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 Haleluya. Bahwa Tuhan juga penolong kita, amin. Mari kita sambung dengan pujian kita ini. Bahwa Tuhan juga. Mari tetap terus bergirang, bersuka cita di dalam nama Tuhan, amin. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Nyanyi dari awal lagi, bahwa Tuhan Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. mari yang percaya nyanyikan. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Mari kita imani lagu ini, kita nyanyikan. Bahwa Tuhan juga, ya Tuhan, Gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolong kami Tuhan. penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Mari nyanyikan. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, Tempat perlindungan kami. tempat perlindungan yang tinggi. Sekali lagi kita nyatakan. Tempat perlindungan Yang tinggi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau perlindungan kami. Kota benteng bagi kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Pagi ini Tuhan kami akan rasakan
kasih-Mu, jamahan-Mu Tuhan Yesus bagi kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, kami percaya padamu. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan ya Tuhan Yesus memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Mari percaya saat ini saudara. Kau turun tangan, Tuhan turun tangan. memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan Mari percaya dengan iman. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Kau turun tangan Memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Mari saya jemput saudara untuk berdoa pada saat ini. Nyatakan kepada Tuhan apa pergumulanmu. Nyatakan, oh Tuhan, aku perlukan pertolongan-Mu di dalam area ini Tuhan. Tuhan, aku perlukan jamahan-Mu. Oh Tuhan, aku perlu sentuhan-Mu. Katakan kepada Tuhan pada saat ini. Tuhan akan mengulurkan tangan, oh, dan memberkati kita. Oh, aku perlukan jamahan-Mu. Kami perlukan jamahan-Mu Tuhan. Oh, jamah hati kami, pulihkan kami Tuhan. Pulihkan kami Yesus, menolong dalam hidup kami, oh Bapa. Oh, tolong kami ya Tuhan, kami tak mampu berjalan tanpa-Mu. Berikan kekuatan bagi kami Bapa Yesus. Oh, jamahlah kami Tuhan, jamah dan sentuh kami Tuhan. Jamahan-Mu kami nanti Tuhan, kami nanti jamahan-Mu. Oh, berikan waktu buat Tuhan untuk menjamah kita pada saat ini, untuk menyentuh hati kita
sedalam-dalamnya. Oh, hanya Dia yang tahu. Hanya Dia yang tahu isi hati kita. Oh, segala pergumulan kita, segala yang kita alami di dalam hidup kita. Oh Tuhan, mari jamah kami pada saat ini. Oh, kami tidak mau selesai kalau Engkau tidak menjamah kami, Tuhan Yesus. Oh, kami butuh jamahan-Mu, Tuhan. Curahkan Tuhan kuasa-Mu. Oh, kami perlukan Your peace, ketenangan, damai daripada-Mu, Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih buat jamahan ini Tuhan. Terima kasih Kau melihat kami Tuhan Yesus, dan Kau peduli. Oh, Kau peduli Bapa, Kau tak tinggalkan kami. Oh, never leave us, never forsake us. Kami mau percaya Tuhan. Tolong kami percaya Tuhan saat iman kami tergoncangkan Tuhan Yesus. Kaulah benteng bagi hidup kami, Kaulah kekuatan di dalam hidup kami Yesus. Oh, mari jemaat Tuhan kita sama-sama nyanyikan lagi chorus ini. Kita nyatakan, aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkan. Kami percaya, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Sekali lagi nyatakan, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Kau turun memulihkan kami, memulihkanku. Sekali lagi, Kau turun tangan memberkatiku. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai kita buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat jamahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi ini Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau menjamahkan kami, Kau menjamah kami, Kau menurunkan tangan-Mu Tuhan Yesus. Kau memberikan pertolongan di saat kami dalam kesesakan Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengingat kembali kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus Engkau peduli dan memperhatikan kami Tuhan. Karena Kau mengasihi kami. Sesungguhnya Tuhan sangat dalam kasih-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Dan kami katakan terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan Yesus.
Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang akan membawa kami dari kemuliaan sampai kemuliaan, sampai Maranatha. Kami bertemu kembali bersamamu muka dengan muka Tuhan Yesus. Penuhlah sukacita kami Tuhan Yesus di dalam hadirat-Mu. Kami terima kasih Tuhan buat pujian penyembahan yang kami sudah nyanyikan. Biarlah ini menjadi dupa harum di hadapan-Mu Tuhan, menjadi kesukaan, kegirangan bagi hati-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Oh Tuhan, taburilah firman-Mu Tuhan Yesus. Pakailah hamba-Mu, urapi dia Tuhan Yesus dengan minyak yang baru Tuhan Yesus. Pakai dia menjadi Tuhan Yesus alat-Mu yang indah Tuhan Yesus, menyampaikan message-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kuatkan kami lewat firman-Mu Tuhan Yesus. Kuatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan syukur kami buat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami ucap syukur hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Mari kita semua katakan amin. Mari silakan, silakan duduk. Shalom. Apa kabar semua? Ya, lihat kiri kanan dan katakan senang melihat kamu. Haleluya. Hari ini saya ganti Bapak sebab Bapak ada undangan pelayanan ke Johor dulu yang selalu dia membantu perintisan untuk bahasa. Ya, tetapi bukan di gereja yang sama. Ini gereja yang berdiri di luar dari gereja yang dia bantu pelayanan untuk bahasa. Jadi mereka sekarang sudah mulai buat ibadah tiap hari Minggu. Dulu hari Jumat ya, Jumat karena di sana Jumat hari Minggunya. Hari Minggu mereka kerja. Sekarang mereka sudah buat menetapkan bahwa Minggu mereka adalah hari ibadah. Jadi kebanyakan di sana orang Flores, pekerja kebun kelapa sawit. Jadi hari ini saya di sini di Seremban ada pemimpin-pemimpin sana yang melayani. Nah, saudara, Bapak Ibu yang kekasih, betapa kita sudah harus waspada terus, berjaga-jaga karena waktu Tuhan sudah dekat. Jangan lagi berkata seperti di dalam firman Tuhan berkata, itu dongeng yang omong kosong mengenai pemberitaan tentang kedatangan Tuhan. Dari dulu kami dengar itu, tak datang-datang juga Tuhan. Tapi hari ini saya bilang yang itu gak berlaku lagi, itu dulu mungkin ya, waktu kita zaman muda, masih anak-anak. Tapi hari-hari ini semua yang terjadi, yang kita dengar, yang kita lihat di tengah-tengah apa yang sedang melanda dunia hari ini itu bukan main-main lagi saudara. Sementara kita memang sedang dipersiapkan untuk masuk ke zaman kesusahan itu. Masuk kepada the great tribulation, penderitaan besar. Nah kalau gereja Tuhan, umat Tuhan, anak-anak Tuhan tidak mempersiapkan diri, hari ini lebih banyak kita harus dengar tentang kita harus mempersiapkan diri ya supaya ketika waktu itu tiba kita tidak kaget lagi. Kenapa? Sebab Tuhan telah mempersiapkan umat Tuhan, gereja Tuhan untuk bersiap-siap melihat masuk di masa-masa yang sukar. Sebenarnya hari-hari ini kita sudah masuk di masa-masa yang sukar. Ya, sedikit kesaksian saya. Ketika harus masuk ke Singapura, saya ya itu saudara, setelah COVID ini balas dendam banyak orang ya, termasuk kita juga di sini. Kalau boleh lompat sana, lompat sini, orang Karo bilang kiam sana, kiam sini, lari ke sana, lari ke sini. Maksudnya apa? Makan angin. Makanya habis percutian makan angin, pulang-pulang apa? Bukan dompet pocket yang kering, capeknya ada. Wah aku terakhir ya, kalau di Batam kami enak puji Tuhan, ada anak Tuhan di sana punya kenalan, dia kasih pinjam kami mobil, kami hanya bayar, hanya ganti petrolnya. Jadi keliling Batam dan tidak semua terjangkau karena seminggu sebelum kami datang banjir, jadi ada jembatan yang untuk pergi ke perkampungan Vietnam itu putus jembatan, jadi kami tidak sampai ke sana. Ya. Tetapi apa yang luar biasa
Kami boleh tidak perlu pikir tentang membayar van yang kami gunakan. Puji Tuhan. Jadi 2 hari di Batam, 1 hari sehari saja. Itu cuman untuk singgah saja mah di Singapura ya. Tapi mau masuk Singapura seperti nasib baik saya sudah dengar Ingrid bilang harus 3 hari sebelum masuk harus ajukan permohonan lewat online itu immigration form untuk masuk Singapura. Dan puji Tuhan kami buat itu hari Senin malam, 2 hari sebelum pergi, Senin malam kami buat secepatnya. Jadi kami bikin satu grup lah, 7 orang satu grup. Jadi nama grup itu dibuat lalu, tapi ternyata itu juga tetap aja masing-masing dengan paspor masuk. Tapi orang immigration itu sudah masuk, waktu dipasap langsung dijawab saudara, ke masing-masing handphone. Jadi memang kemana-mana hari ini hidup kita semua bergantung pada handphone. Tapi suatu saat handphone juga enggak akan berlaku lagi. Karena kenapa? Nah itu Wahyu 13. Semua harus memakai chip itu. Nah bagaimana supaya chip itu semua manusia terima? Vaksin itulah salah satu jalan. Ketika orang, ini untuk kebagikan. Supaya boleh kemana-mana semua harus ada declaration vaksin. Harus ada sertifikat vaksin itu saudara. Jadi itu akan bertahap sampai akhirnya mereka bilang harus pasang chip. Nah kita anak Tuhan, itu sebabnya selalu baca firman Tuhan. Ketika waktu itu kita diperhadapkan harus pakai itu, semua bilang apa? Halo? Pakai, harus. Yalah terserahlah, bodoh. Firman Tuhan bilang jangan. Antikris itu. Jadi waktu itu datang kita sudah punya ketetapan hati harus menolak. Dengan segala resiko bahwa kita, firman Tuhan berkata dalam Wahyu kan, siapa yang tidak memakai tanda itu tidak boleh menjual, membeli. Yang ada yang tidak memakai, mereka harus berjuang, survive untuk diri sendiri. Tetapi ada janji Tuhan bagi kita, amin. Maka hari ini kita lihat, mari kita buka di Lukas 21. Sebelum kita masuk kepada perayaan menjelang Paskah, ini yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Ya, dia memberitahukan kepada murid-muridnya mengenai akhir zaman, Matius 24 sebelum Matius 26 masuk ke Paskah, perjamuan kudus sampai Yesus disalibkan, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah ini yang dulu Tuhan ingatkan. Dan itu juga Tuhan mau supaya kita semua juga lihat ini. Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Mari kita lihat. Temanya hari ini adalah hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu. Lukas, ada yang mau baca lewat firman Tuhan, Alkitab sendiri atau sama-sama kita lihat di screen. Kita baca ayat 34, 3. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti jerat. Suatu jerat. 35. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Anak manusia yaitu Yesus, domba Allah. Nah saudara, ini yang Tuhan ingatkan kepada kita sebelum kita masuk ke minggu depan, sudah masuk kepada minggu-minggu sengsara Yesus. Dia mengalami penyiksaan ya sampai dia disalibkan, dan kita akan
sama-sama merayakan Jumat Agung di tempat ini. Amin saudara. Jadi ini yang Tuhan ingatkan kepada kita lebih dahulu ya. Ayat 34 mundur lagi. Jagalah dirimu. Ini nasihat Tuhan untuk kita semua. Tanpa melihat umur semua. Tua dan muda, ini nasihat Tuhan. Jagalah dirimu. Enggak usah peduli dengan diri orang lain kalau kita sendiri belum siap. Siap secara iman yang teguh ya. Kita harus mempersiapkan diri kita menanti saat itu dengan tetap berpegang kepada iman yang teguh. Teguh itu tak tergoyahkan, ada angin, ada badai, tetap berdiri teguh. Nah, orang Kristen sudah banyak yang tumbang saat-saat ini karena segala kenikmatan yang sedang dikecapi, dilihat halagu tadi ya. Sedang kita saksikan bersama-sama banyak saudara. Maka firman Tuhan berkata begini, yang selamat pun hampir-hampir, orang benar pun hampir-hampir tak dapat diselamatkan. Jangan kita masuk ke golongan ini saudara. Itu sebabnya kuatkan hatimu, jaga dirimu. Jaga dirimu dalam hal apa? Dalam hal menjaga imanmu terus kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Berarti tidak boleh meninggalkan doamu secara pribadi, membaca firmanmu secara pribadi. Sebab dengan itu saja kita dapat menguatkan iman kita. Ketika kita kuat, kita boleh menolong orang lain, mengingatkan dia, menolong dia mencari Tuhan, datang kepada Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang menghalangi orang datang kepada Tuhan, sesat saudara, bertobat. Amin. Tapi mari kita lebih punya hati seperti Yesus. Mau melihat lebih banyak lagi orang datang kepada Tuhan di saat-saat yang kritis ini. Yang genting di saat-saat di mana manusia dibuai oleh segala kenikmatan yang ada di dunia ini. Amin. Dua contoh yang kita bisa lihat terjadi di dunia hari-hari ini, kebangunan rohani yang terjadi di University Asbury, Kentucky, Amerika, saudara, itu sekolah University Kristen, tetapi anak-anak muda mahasiswanya terjadi revival, saya tidak tahu masih lagi ya berlanjut ibadahnya sampai hari ini. Tiap hari ada ibadah saudara. Ada ibadah di mana mereka memuji Tuhan. Kontras dengan yang terjadi di Brasil hari beberapa minggu yang lalu. Di mana ketika mereka buat pawai patung setan diarak, saudara. Lalu ada lakonan Yesus diseret oleh setan. Yesus diseret. Itu mereka buat. Dan betapa orang Brasil itu tertawa gegap gempita. Sehari kemudian apa terjadi? Jangan bilang Allah marah, enggak Allah marah, bukan Allah marah, Tuhan marah. Amin, terjadi banjir bandang dan tidak tahu sampai hari ini berapa banyak orang korban akibat itu. Lihat ya, dari cerita umat bangsa Israel, kalau bangsa Israel tidak taat selalu itu kan yang Musa selalu mengeluh dengan Tuhan. Ini bangsa yang tegar tengkuk Tuhan ya. Tapi kadang-kadang Tuhan bilangkan kepada Musa, aku mau membinasakan, sementara Musa selalu menjadi penengah antara bangsa Israel dengan Tuhan. Jangan Tuhan, nanti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, yang menghina bangsa Israel, mereka bilang, tuh tengok Tuhan saja angkat tangan untuk membinasakan bangsa Israel. Tapi karena doa Tuhan, dulu hatinya menjadi lembut, akhirnya Tuhan tidak menghukum. Tetapi selalu ada korbannya, itu ada orang-orang yang memang Tuhan sengaja bunuh sebagai peringatan kepada bangsa Israel supaya jangan jadi pemberontak. Nah, Brasil itu negara Kristen, tapi kok bisa begitu saudara? Maka Tuhan marah dan itu caranya supaya orang Brasil bertobat lagi. Kontras kan dua contoh ini yang terjadi di Kentucky, Amerika Serikat. Anak-anak muda bergairah, memuji Tuhan, beribadah non-stop setiap hari, mereka hanya berhenti waktu makan, minum, dan tidur kali. Tapi ini terjadi terus 24 jam, selama berminggu-minggu. Dan akhirnya datang dari berbagai kota di seluruh Amerika ke Kentucky itu untuk ikut
terlibat dalam kebangunan rohani ini. Luar biasa. Ibadah itu bukan harus khotbah seperti ini. Enggak, saudara, mereka memuji seperti kita. Ada yang tiba-tiba datang baca firman Tuhan. Ada yang tiba-tiba berdoa. Ada yang lebih, saya kalau lihat video itu saudara. Mereka secara spontan mengaku dosa. Tuhan, aku sudah begini, sambil menangis-nangis. Dan bertobat saudara. Ibadah itu bukan hanya di dalam hall. Di taman-taman itu terjadi orang, ada kelompok-kelompok orang berdoa. Betapa luar biasanya. Sementara yang di Brasil bertolak belakang saudara. Nah, Tuhan sedang menunjukkan kepada kita bahwa Dia sedang bekerja dengan luar biasa bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Maka kita mari jagalah dirimu. Amin. Supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora, kemabukan, dan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Bukankah hari ini kita lihat seluruh dunia manusia itu itu berpesta pora. Zaman Nuh dikatakan hidup bertuhankan perut, makan terus saudara. Makanya ada sekarang restoran 24 jam setelah COVID kembali lagi seperti habitatnya semula. Ada yang 24 jam ya. Tapi kebanyakan sekarang pukul 12 pun sudah tutup, sama seperti di Batam. Enggak ada lagi yang 24 jam. Tapi bar, diskotik sampai pagi kan. Nah, karena iblis sedang membuat orang tidak ingat Tuhan. Nah ini, jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan. Ya, mabuk dengan segala kenikmatan dunia ini. Bukan hanya mabuk oleh wine, anggur putih, anggur merah, kemput, ya tahulah itu ya. Orang Manado bilang miras, minuman keras, itu cap tikus. Sampai banyak orang Kristen pun mati karena digigit cap tikus itu, miras. Banyak saudara, sebab mereka nggak makan, daerahnya sejuk, tidak makan dingin, kebanyakan di sana mati karena asam lambung naik. Ya, dan menghalangi pernapasan. Jadi saudara, jangan syarat. Tahu syarat? Sudah tidak bisa bergerak terlalu penuh, dipaksa lagi syarat. Ya, ada istilah buat ibu mengandung apa? Syarat mengandung, artinya sudah mendekati untuk dia melahirkan. Ini syarat oleh pesta pora. Asik-asik pesta dan berpora-pora. Tahu pora-pora? Orang kalau berpesta kan gak ada di sana orang menangis. Semua ketawa-ketawa, ketiwi-ketiwi, saudara. Tidak ingat waktu, tidak ingat situasi. Nah, sampai nanti orang bilang sudah gila kali. Nah itu pesta pora saudara. Mabuk, makan, minum dan lain. Bukan saya bilang jangan begitu saudara. Tapi tetap dalam batas-batas ya yang wajar lah saudara ya. Kepentingan-kepentingan duniawi saudara tahu itu semua saudara. Artinya yang tidak lebih mengutamakan Tuhan dari segala-galanya. Segala sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Nah itu bisa masuk dalam hal kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan jatuh tiba-tiba ke atas dirimu. Coba kalau kita terlena, syarat dengan segala pesta pora, kemabukan, kepentingan duniawi, tidak menjaga diri kita, tiba-tiba Tuhan datang. Ada yang bilang, Tuhan aku belum bertobat, aku belum mengaku dosa. Tapi Tuhan sudah datang, habislah saudara. Dan itulah artinya kata berwaspada, berjaga-jagalah. 35, sebab ia, apa itu saudara? Ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Ketika hari-hari itu tiba-tiba datang kepada dirimu. The last day, hari terakhir. Tiba-tiba akan menimpa semua orang. Jadi gak ada yang boleh berkata, oh itu tidak akan menimpa saya. Enggak, ini Alkitab berkata semua. Termasuk kepada mereka yang tidak percaya Tuhan. Masuk saudara. Itu sebabnya jangan juga kita menjadi orang Kristen yang egois. Hanya untuk kita berdoa sementara keluarga kita masih banyak juga mereka yang belum percaya Tuhan. Harus tetap berdoa untuk mereka. Amin. Bilang kiri kananmu, doakan keluargamu. Apalagi mereka yang sudah percaya Tuhan.
sudah terlena, selama ini tidak boleh lagi beribadah di gereja karena COVID, tiba-tiba sudah semua sekarang bebas, sudah menjadi kebiasaan tidak ke gereja, tidak lagi beribadah. Tak payah kalian pergi gereja, saya di rumah online. Iya, kalau online ibadah yang dia cari, yang kalau dia cari yang lain di waktu jam ibadah yang sama tapi bukan ibadah yang diikuti. Ada lagi dia bilang, malas dengan gereja kita, cari gereja yang khotbahnya menyenangkan hati telinga sendiri, ya kan? Sesuai dengan keinginan. Akhirnya terikutilah channel ibadah yang sesat. Nah, saudara, lagi hancur. Amin. Sebab ibadah itu ibadah yang mengandung janji, ibadah yang hidup itu yang di dalam firman Tuhan yang Tuhan tulis adalah di mana ada pertemuan orang-orang percaya. Ketika kita bertemu satu dengan yang lain, saling kuatkan. Walaupun cuma dia senyumnya, saudara sudah happy, sudah semangat. Ya, apalagi kalau berbicara, senang melihat kamu. Happy sekali saudara. Amin. Saya banyak happy karena hari ini saya jumpa lagi dengan yang di Kuala Lumpur. Saya lebih banyak di Seremban kan. Amin. Haleluya. Apalagi sama bapak-bapak. Di Seremban ibu-ibu. Di satu saja bapak di sana. Jadi saya memang anak emaskan dia. Dan dialah yang menjaga semua kepentingan di gereja kami, sound system apa, air pun termasuk beras. Ibu bilang, acong beli, karena dia muda, acong beli. Nasib baik dia belum punya anak, nasib baik istrinya oke. Amin saudara, satu saja lelaki. Jadi kalau saya datang di sini happy saya, sebab lebih dari satu laki-laki. Haleluya, yang saya baru jumpa kali ini, macam Pak Bakar, Pak Peter, Pak Marbun baru jumpa, yang lain seringlah kita jumpa. Puji Tuhan juga Pak Darwin sudah hadir, sudah boleh jalan pelan-pelan ya Pak, jangan lari dulu ya. Lari itu belakang, amin. Dan dengan buah hatinya, aduh saya paling happy juga ini. Haleluya, amin saudara. Ibadah menurut yang suka, yang menyenangkan hati. Aduh saudara, hati-hati kita sudah di akhir zaman. Terlalu banyak acara online yang menyesatkan. Hati-hati kalau sudah enggak sebut Yesus sepanjang kamu mengikuti ibadah itu, tinggalkan, delete, ignore, abaikan, tutup. Jangan lihat lagi daripada kamu tersesat. Bilang kiri kananmu, hati-hati, berjaga-jaga. Haleluya. Amin. Akan menimpa semua orang. Ayat 36. Nah, lihat, berjaga-jagalah senantiasa. Tadi cuman jagalah dirimu, jagalah hidupmu. Sekarang berjaga-jagalah senantiasa sambil. Ada lagi yang berdoa di sini atau sudah tak berdoa? Makan pun tak berdoa. Sudah setengah, separuh piring makan dimakan, baru dia, aku belum berdoa. Baru saudara doa lagi. Ya memang Tuhan tak pernah diktator, tetapi ya kalau yang begini saudara, tahe. Bahaya ini saudara. Doa pun sudah, makan pun sudah tak doa, apalagi tidur. Tahu-tahu aminnya, tadi malam aku sebelum tidur mau doa. Kenapa sekarang aminnya pagi ini? Sadar. Lalu saudara, jangan kalah sama anak-anak kecil saudara. Amin. Berjaga-jaga senantiasa. Senantiasa itu terus menerus hidup dalam kewaspadaan. Nanti tiba-tiba, saya suka tentang perkataan di surat di Markus, dia berkata begini, kedatangan Tuhan ya yang tidak kamu sangka-sangka. Saya suka kata itu daripada yang ini, tapi bukan berarti ini sesat saudara. Enggak, semua sama, tapi perkataan itu tepat. Tidak kita sangka-sangka, ternyata Tuhan datang ya. Dan selalu digambarkan dalam firman Tuhan kepada kita, kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Pencuri kalau merompak ada dia bagi notis. Mama Andi, amaran terakhir. Final call. Malam ini aku datang merompak. Macam film Piramli kan. Bodoh. Kalau aku lihat itu juga, ada juga. Tapi ya itu lucu tapi sebenarnya untuk kita anak Tuhan, hati-hati loh. Pencuri itu enggak kasih seperti itu. Surat kuning, surat merah muda, surat apa lagi? Surat ungu. Enggak ada surat hitam di atas putih, enggak ada.
dia mau tahu dia datang saja. Makanya yang paling kita harus jaga, tolong handphonemu jangan selalu on location. Apalagi kalau mau terbang, mau ke mana? Mau ke Finland, OTW. Orang yang tahu singkat-singkatan itu tahu. Oh si Sandy OTW, pergi Mamuju dia, berarti rumahnya kosong. Klik profile dia, oh ini alamatnya, sudah ditelepon dari mana? Itu di Kepong ini rumah ini enggak ada orang, silakan habisi selicin-licinnya. Sampai di mop lagi itu rumah padahal dirompak saudara. Karena pernah terjadi di tempat kami, di tempat tinggal kami. Security tetangga, jiran tetangga pikir itu pindah rumah. Ternyata itu rompak saudara. Lori itu parkir di bawah dekat lift. Mereka sudah memantau ini. Jadi ternyata terjadi kerjasama antara security dan tim perompak ini saudara. Sudah dipantau, oh yang unit ini, kondo ini, lantai ini, enggak memang ada orang, enggak pernah ada orang. Dan memang kalau waktu orang pergi kerja memang sepi kan tempat tinggal itu. Rupanya satu rumah licin dibersihkan, dirompak. Makanya di tempat kami per 6 bulan security itu ditukar, diganti. Karena sudah kejadian ini. Itu tuan rumah datang, dia pun melongo. Macam kita juga di sini. Pernah kejadian kan sebelum ada pagar besi ini, saya yang datang duluan ke atas, biasanya ini kan tertutup semua. Tiba-tiba yang coklat ini sudah kan kita kalau bersih hari Rabu itu kita tolak ke belakang dan pakai ganjal supaya terbuka terus. Ini sudah terbuka, tapi curiga karena kan siapa yang buka? Nah, lepas itu saya langsung masuk tengok ini tempat LCD disimpan, komputer sudah botak saudara, nasib baik yang begini-begini enggak diangkat. Waktu itu belum ada LCD, belum ada sound system yang secanggih ini. Yang itu enggak diangkat tapi komputer punya apa itu yang CPU itu diambil, apa juga ya dia mau ambil itu. Lalu overhead yang LCD, Eco LCD, proyektor itu dicuri saudara. Itulah peninggalannya Pak Joni Kustiono, LCD itu yang dicuri. Aku masuk gini, ya sudah kena rompak kita, dari situlah kita buat ini pintu besi. Amin. Jadi iblis tuh enggak kasih tahu kalau dia mau rompak kita. Hati-hati, amin. Berjaga-jagalah. Haleluya, supaya doa itu memberikan kita kekuatan untuk meluputkan kita dari segala jerat, tipu daya, apapun niat jahat orang hanya dengan doa. Karena Tuhan dapat bekerja melalui doa. Amin Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah kita lanjut ya. Yesus menyimpulkan berita tentang berita nubuat ini untuk memperingatkan kita umat Tuhan. Supaya terus hidup dalam berjaga-jaga ya. Dan jangan terlalu asik dengan kesenangan dunia, dengan segala kekhawatiran dunia di sini apa saudara? Macam mana masa depan saya, anak-anak saya, kalaulah era COVID yang melanda ini tidak pulih lagi seperti dulu. Bagaimana saudara sudah pikirkan jauh ke depan, sementara Tuhan berkata dalam firman Tuhan apa? Ya, asal cukup makan dan minum, ya kan? Cukuplah itu. Ini kita sudah pikir jauh ke depan, melintasi ruang dan waktu masa, ya. Seperti saudara telepon ke mana Toraja secepat itu, padahal belum sampai di situ. Rencana Tuhan kita udah pikirkan, saudara jangan saudara. Ya, pikirkan apa yang menjadi masa kita untuk selalu dekat dengan Tuhan. Amin. Kekhawatiran yang membuat kita akhirnya takut. Nah ini ada salah satu contoh yang saya lihat. Ada orang setelah dia ditimpa dengan berbagai persoalan ya.
Nah itu juga yang dapat kita lihat, orang yang kuat iman, orang yang teguh hati, selalu ada dekat dengan Tuhan, suka berdoa, suka membaca firman. Itu dapat dilihat ketika dia menghadapi masalah. Dia masih cari Tuhan atau malah dia menutup diri sampai tidak mau ketemu orang. Ada itu saudara, saya lihat. Dia tidak mau ketemu orang, diajak enggak mau, suruh ke gereja enggak mau, padahal dia orang Kristen. Setelah dia berkata, dari kecil saya sudah mengalami kesusahan, saya melihat mama saya susah sampai dia sudah menikah, ya sudah kembali tinggal seorang diri, ditinggal kekasih hati. Dia langsung manusia yang apa? Hanya seperti katak di bawah tempurung, dunianya hanya sekitar situ. Dan boleh dia 3 hari 3 malam di kamar terus, lupa makan, lupa minum. Kalau sudah macam ini, gawat saudara. Jadi ketika saya lihat orang itu, aku enggak lembut-lembut jawab. Tak payahlah pikir-pikir itu. Justru masalah begini harus dekat dengan Tuhan. Ini langsung malas berdoa, tidak baca firman Tuhan. Jadi persoalan itu enggak selesai-selesai sampai saat ini. Jadi apalagi kita menasihati orang seperti ini. Hanya serahkan kepada Tuhan. Tapi saya lihat, walah kamu sudah kalah dengan tipu daya iblis. Supaya kita jauh dari Tuhan. Dan ini saudara, mudah untuk dikendalikan oleh segala keinginan iblis. Orang lain tidak peduli dengan saya. Tidak ada orang yang memperhatikan saya, mengambil berat, bla 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 bla. Nah saudara, sementara diri sendiri sudah mengambil keputusan enggak mau terbuka dengan orang lain. Amin. Salah satu kesembuhan yang Tuhan lakukan dalam diri kita ketika kita suka berdoa, lalu kita suka juga bukan untuk supaya orang bersimpati dan kasih duit, enggak saudara. Orang ketika mengerti persoalanmu mereka berdoa, itu yang penting. Kalau saya lebih suka itu. Dulu ketika koma di Papua, saudara, sudah didoakan sudah koma, ini dalam proses pemulihan itu mengembalikan memori yang sesadar-sadar ini saudara. Jadi pernah sekali setelah saya mengerti, sadar, saya minta gitar. Nah dulu kan menyanyi sambil main gitar. Tiba-tiba gitar itu udah kutekan kuat. Namanya juga orang koma, semua di tempat tidur. Ketika begitu ya darah belum berjalan dengan normal saudara. Tekan kuat sampai berpeluh, enggak bisa-bisa, nangislah saya di rumah sakit ini. Tuhan tak sayang, mengasihani diri, nangis orang yang mengasihani diri dan putus asa. Tuhan tak sayang lagi, tapi berdoa sama Tuhan, Tuhan tak sayang. Tiba-tiba datang misionari orang orang Papua New Guinea tapi dia putih. Barbara itu datang, dia bilang begini, saya curhat dengan dia. Saya begini-begini dulu, saya kalau main musik, saya memuji menyembah Tuhan, saya main gitar, sekarang saya tak boleh, apa guna ini gitar? Aku marah sama kakak saya. Terus dia bilang begini, salah kamu, saat ini kamu perlu istirahat. Kamu tuh didoakan oleh banyak orang, anak Tuhan, hamba Tuhan di seluruh dunia untuk kamu. Kamu tidak tahu siapa mereka, tapi ada banyak orang berdoa untuk kamu. Dia ngomong gitu, nangis saya. Iya kak, betul kak. Wah, baru setelah saya mengerti sekarang, oh iya. Dan itu yang saya pakai untuk menguatkan orang yang mengalami depresi seperti itu. Stres saudara, dulu bisa menyanyi, nggak bisa menyanyi. Dulu suara emas, sekarang suara kaleng. Kan sedih saudara ya. Dulu boleh main musik, sekarang nggak bisa, stres saudara. Maaf kata, waktu itu saya stresnya sampai terkencing-kencing di tempat tidur. Sampai saking kagetnya, kok nggak bisa lagi, stres saudara. Tapi ketika dengar nasihat hamba Tuhan ini, wah saya langsung ampuni aku Tuhan, aku berteriak. Terus dia menyanyi, kami nyanyilah di bilik kamar itu di hospital. Sampai jiran tetangga, ada kebangunan rohani, orang Papua kan kiri kanan pasiennya. Ada kebangunan rohani di kamar itu. Kamarku kamar yang 5 menit orang mati. Jadi kiri kanan saya orang Irian kalau menangisi mayat, menyanyi saudara. Padahal di depan mayat. Nah saya dikasih di kamar yang begitu, maksudnya
Karena memang sudah tak ada harapan, mau mati kan. Tapi doa orang benar. Jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi apa? Berjaga sambil berdoa. Supaya kita memperoleh kekuatan untuk luput dari segala tipu daya iblis. Mau ada booster keempat, 5, berdoa saudara. Ini pegang firman Tuhan. Bahwa dia memberi kita kekuatan untuk meluputkan kita dari segala tipu daya ini. Amin. Dan supaya kita tetap dapat bertahan di hadapan. Amin. Haleluya. Jadi doa. Amin. Nah, jadi ada beberapa fakta yang harus kita ketahui supaya kita selalu berjaga-jaga. Yang pertama, mengenai kedatangan Tuhan itu bukan, Tuhan kan bilang aku datang untuk mereka yang belum diselamatkan. Tapi bukan hanya mereka yang belum percaya, mereka yang sudah setia percaya kepada Tuhan. Of course Tuhan datang untuk kita yang sungguh-sungguh percaya dan setia kepadanya. Harus ingat ini ya. Orang percaya yang setia pada saat yang tidak disangka-sangka, iya kan? Itu ayat 34 tadi. Ya. Supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat ya. Tetapi ini ayatnya di ya. Orang percaya yang setia pada saat yang tidak disangka-sangka. Jadi Tuhan datang juga untuk kita. Amin. Bilang kiri kananmu, berjaga-jaga berdoa terus sebab kedatangannya untuk kita juga. Amin. Mari kita lihat jadi kita umat Tuhan harus tetap siap. Nah, berwaspada, berjaga-jaga itu artinya siap. Siap sedia kapan dan saatnya Tuhan datang, kita siap. Makanya banyak orang bikin kata-kata dalam Facebook, dalam apa semua mereka bilang ready or not, Jesus will coming soon. Siap atau tidak siap, Tuhan Yesus tetap akan datang segera. Jadi siap, kita harus siap. Matius 24 ayat 40 kita lihat. Ya, pada waktu itu jika ada orang yang ada di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Matius 24 ayat 40. Oke, sama-sama baca 2-3. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ini bicara juga tentang pengangkatan. Ya, Tuhan datang kepada orang yang percaya dan yang setia. Ya, kalau di ladang itu sedang ada orang bekerja, panen, membajak sawah, panen padi, ada 2 orang. Ya, kenapa disebut 2 orang enggak 10 orang? 2 orang ini paling simpel dicontohkan ya. Yang seorang terangkat, yang seorang ditinggalkan. Yang terangkat itu berarti mereka yang selalu hidup dalam berjaga-jaga sambil berdoa. Amin. Yang ditinggalkan, yaitu tadi tidak berjaga-jaga dan tidak dalam berdoa senantiasa. Amin saudara. Nah, yang seorang akan diangkat, yang seorang lagi akan ditinggalkan. Ayat 42. 42 sama-sama. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Pada hari mana tidak ada seorang pun tahu bilakah Tuhan kita Yesus akan datang kali yang kedua. Tidak ada, Bapa pun tidak. Amin. Sebab itu berjaga-jaga. Jadi kata berjaga-jaga ini penting selalu bagi kita. Selalu menjadi peringatan bagi kita untuk siap sedia. Jadi kalau kita ke gereja, pakaian kita sudah siapkan jauh-jauh hari kan. Ada enggak di sini hari ini ibadah, di situ dia cari baju, makanya kadang-kadang sudah emosi duluan, enggak jadi ke gereja lah. Kalau mami saya itu
jadi puji Tuhan kita punya orang-orang tua yang memberi contoh yang baik. Tahu dia hari Minggu dia jauh-jauh hari sudah siapkan, cuci baju. Cuci dulu kan tak sebanyak baju yang kita simpan hari ini. Bahkan saking banyaknya milih. Itu bulan lalu. Masa pakai lagi? Saya kadang-kadang sama Bapak itu, kau itu aja, tapi memang itu ya kita. Mana yang kita suka kita ulang-ulang mau pakai. Walaupun sudah koyak sana koyak sini, pengen pakai itu terus, betul enggak? Karena kita suka, tapi yang lain iri hati. Kalau kain-kain baju-baju itu bisa berbicara, tak tahu diri nih Tuhan punya baju ini. Masa itu saja, saya masih cantik begini, colornya masih bling-bling, kok gak pernah dipakai? Ya kan? Nah, mempersiapkan diri juga beribadah itu salah satu bukti kita selalu berjaga-jaga, waspada, siap. Kalau belum sempat cuci, cucilah. Sekarang panas-panas terik saudara. Ya, blanket pun, selimut yang setebal apapun, saudara jemur aja, kering saudara. Sambil berjemur kulit, gosong. Yang mau jadi hitam, hitam manis. Yang hitam manis pandang tak jemuit. Hitam manis pandang tak jemuit. Jangan putih melepah sampai dicubit pun enggak tega saudara. Udahlah kadang-kadang sambil jemur kain, berjemurlah kulit kita kan. Haleluya, jok sedikit nggak ada yang ketawa, aku yang ketawa. Aduh, pening kepala aku. Ya, saudara, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kita tidak tahu, siapapun tidak tahu. Hendaklah kita terus berjaga-jaga. Yang kedua, jadi yang pertama Tuhan datang juga untuk orang yang percaya dan yang setia. Kedua, pengangkatan. Ini tadi bicara pengangkatan ya. 2 orang di ladang yang bekerja, yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Itu bicara pengangkatan. Tapi kita lihat di ayat lain, 1 Tesalonika 4 ayat 16. Pada waktu tanda diberi, lalu ayat itu berkata, Tuhan sendiri akan turun dari surga. Tuhan sendiri turun dari surga. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Boleh dimunculkan. 4 ayat 16. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan. 17. Ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Demikianlah kita akan bersama Tuhan selama-lamanya. Nah ini saudara ya, pada waktu tanda diberi, Tuhan sendiri, tanda itu artinya semua orang harus menggunakan tanda itu. Tanda apa? Tanda bilangan 666. Tanda yang dibuat oleh manusia ya. Akan diberi, maka siapa yang turun menolong kita? Tuhan sendiri. Turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu. Jadi kebangkitan orang-orang di dalam Tuhan yang sudah mati akan lebih dulu bangkit, baru pengangkatan anak-anak umat Tuhan yang percaya. Amin, saudara. Tuhan sendiri turun dari sorga. Ayat ini menunjukkan kita dia dan menyongsong dia di ayat 17 di awan-awan. Sesudah itu kita akan hidup bersama dan yang masih tinggal. Nah ayat 17 yang masih tinggal. Mereka mana itu? Ya, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dan dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Mereka di sini adalah orang-orang percaya yang lebih dulu mati itu telah dibangkitkan Tuhan. Akan bersama dengan kita yang belum mati
diangkat Tuhan, bersama-sama menyongsong Tuhan di awan-awan permai. Ada lagu kan? Ada pertemuan di udara. Nah ini, menyongsong Tuhan di awan-awan, ya, bersama mereka yang lebih dulu dibangkitkan Tuhan, mereka yang sudah mati dan dibangkitkan. Amin, saudara. Sebenarnya ada kecemburuan rohani saya pribadi melihat orang-orang hamba Tuhan, teman-teman yang sudah dipanggil Tuhan, apalagi pada masa-masa COVID kritis, saudara, berapa banyak hamba Tuhan, keluarga kita mungkin, teman sahabat kita yang mendahului kita. Kalau saya lihat itu, apa yang di dalam pikiran saya, senang dia sudah selesai, tidak lagi harus menghadapi perjuangan iman, menentukan apakah kita tetap setia dengan Tuhan. Kan sampai hari ini kita berhadapan dengan itu. Tuhan, doa kita adalah supaya aku tetap setia Tuhan, bila-bila Tuhan ambil, saya tetap siap. Amin, saudara. Tapi kalau melihat mereka dulu yang pergi, memang rumah mereka sudah ada di surga, ya kan? Kan Tuhan berkata kepada murid-muridnya, aku akan mendahului kamu ke rumah Bapa untuk menyediakan. Jadi dia buat rumah kita masing-masing. Yang saudara, keluarga hamba Tuhan, teman-teman kita yang duluan dari kita pergi menghadap Bapa di surga karena rumah mereka sudah kan banyak kita bilang, iya rumah dia sudah selesai, dia sudah senang. Amin, saudara. Nah kita ini masih dalam antrian yang panjang. Who's the next turn? Siapa yang berikutnya, amin. Tapi sambil menunggu the next turn, berjaga-jagalah, hidup di dalam Tuhan, tetap teguh dan percaya, berdoa, membaca firman Tuhan, jangan meninggalkan persekutuan ibadahmu dengan Tuhan, amin. Jadi kedatangan Tuhan juga adalah untuk mengangkat orang yang setia di dalam Kristus. Setialah sampai akhir, setialah sampai mati, amin. Sampai titik darah penghabisan. Yang terakhir, ketiga, Yesus datang juga untuk menyelamatkan kita dan dari mereka yang akan datang. Dari murka, bukan mereka ya. Jadi Yesus datang kali yang kedua untuk menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Murka yang akan datang itu bicara tentang ya hukuman yang kekal. Tuhan membumi, hanguskan bumi ini dan lain sebagainya. 1 Tesalonika 1 ayat 10, mari kita baca. 1 Tesalonika 1 ayat 10, saya kurang enak pakai kacamata ini. Harus buat kacamata. Memang untuk baca saja. Sudah? 1 ayat 10 sama-sama baca 2, 3. Untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka. Jadi Yesus datang kali yang kedua untuk menyelamatkan kita umat Tuhan dari murka yang akan datang. Ya, nantikanlah dengan tekun, dengan iman yang teguh. Ya, jangan meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Rajin beribadah, rajin bersaksi. Ada kesempatan menyaksikan kebaikan Tuhan. Saudara enggak usah perlu takut. Karena waktu ini, waktu penuaian. Semakin banyak orang mau percaya kepada Tuhan. Ayat yang terakhir Wahyu 3 ayat 10. Itu yang saya bilang tadi. Wahyu 3 ayat 10. 3 ayat 10. Sama-sama 2, 3. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Lihat ya, apa yang terjadi di Brasil tujuannya Tuhan untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Brasil mengalami tapi menjadi peringatan untuk seluruh umat Tuhan di seluruh dunia.
Turki ditegur Tuhan untuk menjadi peringatan bagi kita semua di seluruh dunia. Kentucky mengalami kebangunan rohani supaya menjadi peringatan bagi kita. Cari Tuhan sampai Ia datang. Amin saudara. Ini, aku pun akan melindungi engkau. Siapa? Kita semua. Bilang kiri kananmu, Tuhan melindungi engkau. Ini akan loh saudara, bukan mudah-mudahan, semoga, insya Allah, pastilah ya. Apalagi kata-kata itu yang kurang pasti. Di dalam Yesus pasti saudara, di luar Yesus memang samar-samar, bayang-bayang, gambaran saja dan gak pasti. Amin saudara. Melindungi engkau dari pencobaan yang akan datang. Kita nih sedang dibuat dibuat selalu ternanti-nanti, apalagi yang akan terjadi, ya kan? Apalah yang akan terjadi. Dulu waktu COVID muncul, ya namanya baru COVID-19. Selepas itu jadi beranak pinak kan, keluar lagi Omikron, bukan Delta, Alpha, Delta, baru Omikron. Terakhir ini aku pun sudah tak tahu lagi apa istilahnya, ya. Ada macam-macam saudara. Nah ke depan lagi mungkin bukan lagi COVID, menyangkut COVID, tapi ada lagi saudara. Jadi kita selalu dibuat nanti bukan seperti orang yang mengikuti perkembangan gadget handphone seluruh dunia. Nanti iPhone sekarang berapa? iPhone masih 13 ya. Sudah 14. Aku yang ketinggalan. Sudah 14. Ternanti iPhone 14 sekarang kelebihannya apa? Dulu kan kamera, masih ya, kamera lagi saudara. Ya, apa lagi? Samsung jadi Samsung ya. Ya, Samsung lagi. Ternanti apa lagi? Oppo, nanti ada aneh, Januara. Terlalu banyak macam-macam yang membuat sebenarnya itu jerat iblis, tipu daya iblis, supaya manusia itu dibuai, syarat, tergoda, lalu lupa Tuhan. Hati-hati. Itu sebabnya saya suka baca yang selalu ada tulisan ini. Berjaga-jagalah, waspadalah. Waktu Tuhan, kedatangan Tuhan tidak ada yang tahu. Jangan sampai tiba-tiba menimpah dirimu. Ya, waktu Tuhan seperti waktu yang tidak kamu sangka-sangka. Banyak saudara. Tuhan datang seperti pencuri, ya. Aku suka itu karena selalu mengingatkan, harus tetap waspada. Jangan lengah, jangan berhenti sekejap, tarik nafas, hembus nafas, artinya lena sekejap. Itu pun gak boleh saudara, sebab kata berjaga-jaga setiap saat kita harus siap, waspada. Haleluya, siap Bapak Ibu. Nah Tuhan sendiri akan melindungi engkau di hari pencobaan yang akan datang. Jadi firman Tuhan itu kalau Tuhan berjanji dia pasti menggenapi. Manusia aja yang berjanji selalu suami istri ingkar janji, apalagi yang masih pacaran ingkar janji. Nah, tapi Tuhan kalau berjanji, sekali dia berjanji dia menepati. Dia tidak lalai menepati janjinya, kata 1 Petrus saudara. Jadi mari kita belajar. Yesus berjanji, dia pasti akan melindungimu. Haleluya. Mari berdiri kita nyanyi pujian itu. Hitung satu-satu langkahmu. Berapa langkah engkau buat untuk Tuhan. Lebih banyak langkah kamu ke dunia ini, syarat dengan segala kemabukan pesta pora, ya kesenangan-kesenangan duniawi. Atau kamu lebih banyak melangkah ke jalan yang sempit itu. Jalan yang penuh dengan penderitaan, kesusahan. Tetapi membawa kita pada hidup yang kekal. Ada enggak ini di LCD? Ayo Andi nyanyi. Hitung satu-satu langkahmu, berapa lama untukmu Tuhan, selama engkau hidup di dalam kasih-Nya. Apakah engkau
Sekali lagi mari bangkit berdiri. Hitung satu-satu langkahku. Berapa lama untukmu Tuhan, selama kita hidup di dalam kasih-Nya. Adakah Engkau, tunjuk kiri kanan, jalanmu yang tersesat ini, tergoda oleh keindahan dosa dunia. Mari kembali saja, kembali pada jalan Tuhan. Waktu, amin, tak lama lagi saudaraku, kalau pintu masih terbuka, kembalilah kembali pada jalan Tuhan. Saudara, dengarkan firman Tuhan. Ketika engkau tahu kedatangan Tuhan sudah dekat, mari kita bertobat, kembali, akui dosamu, datang kepada Tuhan. Rahmat anugerah Tuhan masih terbuka, pintu anugerah Tuhan masih terbuka, menerima kita dengan penuh dan kasih-Nya. Datanglah kepada Tuhan, serahkan hidupmu. Nyanyikan pujian ini, haleluya. Hitung satu-satunya langkahmu, hitung satu-satu langkahmu. Berapa lama untukmu Tuhan, selama engkau hidup di dalam kasih-Nya. Kiri kanan lihat, adakah engkau menyadari jalanmu yang tersesat ini, tergoda oleh keindahan dosa dunia. Angkat tanganmu, kembali saja, kembali pada jalan Tuhan. Waktu sudah tak lama lagi, walau pintu masih terbuka, kembalilah kembali pada jalan Tuhan. Kembali ya Tuhan, kami mau mengikuti jalan-Mu, jalan yang penuh keselamatan. Waktu sudah tak lama lagi, walau pintu masih terbuka, kembalilah kembali pada jalan Tuhan. Kembalilah kembali saja, kembali pada jalan Tuhan. Waktu sudah tak lama lagi, walau pintu masih terbuka, kembalilah kembali pada jalan Tuhan. Kembalilah dengan slow. Kembalilah kembali saja, kembali pada jalan Tuhan. Waktu sudah tak lama lagi, walau pintu masih terbuka, kembalilah kembali pada jalan. Sebelum kita berdoa sekali lagi katakan kembalilah. Kembalilah kembali saja, kembali pada jalan Tuhan. Waktu sudah tak lama lagi, walau pintu masih terbuka, kembalilah kembali pada jalan Tuhan. Kembalilah kembali pada jalan Tuhan. Kembalilah kembali pada jalan Tuhan. Masing-masing Bapak Ibu Saudara-saudara, mari engkau berdoa kepada Tuhan. Buat pengakuan dosa. Jika ada dosa pelanggaran yang kau lakukan, berserulah kepada Tuhan. Enggak usah malu, enggak usah melihat kiri kananmu. Engkau pribadi dengan Tuhan. Akui semua. Dosa yang diampuni adalah dosa yang diakui. Maka engkau menerima keselamatan daripada Tuhan.
Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Kau turun tangan, Kau menyembuhkanku, memulihkanku. Kau turun tangan memulihkanku. Bapak, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami baca dan dengar hari ini. Ajar kami umat-Mu, jemaat-Mu, gereja-Mu selalu hidup dalam berjaga-jaga, waspada setiap saat, di mana kedatangan-Mu yang tidak kami sangka-sangka. Tuhan kuatkan, teguhkan iman kami. Tetap teguh percaya Engkau ada di pihak kami, selalu menuntun kami berjalan sesuai firman-Mu, agar kami tidak menyimpang daripada firman-Mu. Kami tetap menjaga hidup kami benar di hadapan-Mu, melakukan apa yang benar di hadapan-Mu, hidup bergaul karib dengan-Mu Tuhan, sehingga Engkau menjaga hidup kami, membuat keadaan kami tetap baik apa adanya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau terus mengingat bahwa Engkau datang bagi semua orang yang percaya, yang setia, yang sungguh-sungguh taat dan melakukan firman-Mu. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan, baik yang hadir saat ini maupun mereka yang ada di rumah yang mengikuti secara online. Berkati Tuhan, biarlah Tuhan terus menyatakan mujizat-Mu, kuasa-Mu melimpahi dengan kasih dan rahmat-Mu, sehingga kami semua tetap dalam pemeliharaan penjagaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami sambut firman Tuhan dengan sukacita, menjadi perenungan kami siang dan malam, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya kepada Tuhan berkata amin. Silakan duduk. Nanti doa syafaat Pak Parlin sampai doa penutup. Silakan. Dan kolektor. Mari, mana si Lina? Lina Marbun. Rita tak ada. Mana dia? Oh, mari Lenang. Selamat datang itu Darwin ya. Senyummu itulah memang ya. Hadirlah selalu itu ya. Mari kita berdoa. Segala puji hormat, kemuliaan hanya bagi Bapa, pencipta langit dan bumi, penguasa segala isinya. Bahkan yang bekerja bagi hidup kami, menenun hidup kami. Mulai dari kandungan ibu kami, Kau sudah menetapkan kami, Kau sudah memilih kami jadi orang percaya. Untuk kami Tuhan senantiasa takut dan memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab itu yang Kau rindukan bagi setiap kami ciptaanmu, supaya kami menjadi alatmu. Bahkan di dalam kehidupan kami terlihat sinar kemuliaan-Mu, bahwa kami adalah milik-Mu yang senantiasa memuliakan Engkau dan takut akan Tuhan, dan senantiasa Tuhan memuji nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, berikan kami Tuhan hati yang senantiasa takut dan berjaga-jaga, bahwa kedatangan-Mu Tuhan kami tidak dapat mengerti, bahwa kedatangan-Mu Tuhan kami tidak dapat kami Tuhan jangkakan, tapi Tuhan senantiasa memberikan kami hati yang senantiasa
rindu dan takut akan Tuhan, berjaga-jaga akan kedatangan Bapa. Berikan kami Tuhan, keluarga-keluarga Tuhan, keluarga yang sekata sepakat Tuhan memuji Engkau Bapa. Biarlah kami terangkat bersama Tuhan di dalam kehidupan kami, di awan-awan yang biru untuk memuliakan Engkau, bersama dengan Engkau ya Bapa kami. Berkati juga saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir dimanapun mereka berada Bapa, dalam nama Yesus. Saatnya kami akan memberi segala sesuatu pemberian kami sebagai tanda kasih kami kepadamu, bahwa apa yang kami miliki dan apa yang kami ada datang daripada Engkau, selayaknya adalah pujian, sembah, hormat, syukur kami hanya kebagimu. Kami persembahkan Bapa. Mulia dan agung Kau Bapa. Berkati setiap tangan yang memberi, berkati yang tidak dapat memberi, bahkan berkati majikan kami, keluarga rumah tangga kami, anak-anak kami Tuhan. Kami gantungkan pengharapan kami bahwa Tuhan jadi jaminan bagi anak kami, memelihara kami, bahkan menjadi hari depan kami ada di tangan-Mu Bapa. Berkati kedua hamba-Mu yang memberi persembahan ini Bapa. Biarlah mereka tetap Tuhan, rindu akan Tuhan, takut dan berharap bersandar kepada Tuhan. Sebab kasih Tuhan tidak pernah Tuhan lalai daripada kami, bahkan senantiasa ada bagi kami Bapa. Ampuni dosa kami siap memberi dengan sukacita. Pemberian kami hanya guna hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terpujilah Bapa, agung kerajaan-Mu kekal selamanya. Amin. Sambil memberi kita naikkan dulu. Kinilah saatnya bersiap untuk menunggu datangnya. Coba Ji. Iya. Kini. Coba di. Oke. Kini saatnya bersinggung di dalam firman-Nya, yang percaya pada Yesus. Inilah saatnya bersiap untuk menunggu datangnya, kembali menjemput kita semua yang percaya pada Yesus. Oh, biar kita semua terangkat dalam kemuliaan-Nya, menyongsong kedatangan-Nya di awan-awan. Kita naikkan kembali pujian ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Inilah saatnya bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, untuk menurut janji firman-Nya, yang percaya
katakan biar. Biar kita semua terangkat dalam kemuliaan-Nya, menyongsong kedatangan-Nya. Di awan yang permai. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Bapa yang mengasihi kami, bahkan yang senantiasa berjaga-jaga bagi kami Tuhan, yang melindungi kami, yang menjadi teman bagi kami Tuhan, berpengharapan kepada Engkau Tuhan, bahwa di mana Tuhan Engkau senantiasa setia dan setia bagi kami Tuhan, memelihara hidup kami, bahkan memberikan waktu kesempatan bagi kami Tuhan untuk berseru dan memanggil nama-Mu Tuhan. Biarkan hati kami Tuhan tetap tertuju kepada-Mu Yesus. Biarlah hati kami Tuhan mengangkat tangan kami dan menyembah Engkau dalam kehidupan kami. Senantiasa berjaga-jaga Tuhan hati kami Tuhan, untuk senantiasa Tuhan berharap dan bersandar kepada-Mu, bahwa Tuhan ada di pihak kami Bapa. Segala puji syukur Tuhan, kesempatan ini firman-Mu Tuhan telah menegur kami Tuhan. Bahkan senantiasalah hati kami Tuhan siap-siap. Kami tidak tahu bila Kau datang akan mengambil kami Tuhan. Dunia semakin hari semakin jahat Tuhan. Bahkan segala sesuatu yang kami lihat Tuhan, ya bahwa kami kadang tidak jangka Tuhan, tapi terjadi bagi setiap saudara-saudara kami, orang yang di bumi ini Tuhan. Pengangkatan-Mu kami tidak sangka Tuhan. Oleh itu Bapa, berikan kami hati yang tunduk dan taat kepada-Mu, kan firman-Mu Yesus. Bahkan kami tidak mau hidup sia-sia Bapa di hadapan Bapa. Hati yang lemah lembut, hati yang senantiasa bersandar, bahkan kedalaman hati kami Tuhan, biarlah tertuju kepada-Mu. Sebab kasih-Mu Tuhan senantiasa bekerja dan bekerja bagi kami Tuhan. Memulihkan hati kami, memulihkan pribadi-pribadi kami, memulihkan rumah tangga, memulihkan jiran-jiran kami Tuhan. Kami percaya akan terpancar sinar itu, kemuliaan-Mu akan ada bagi setiap orang percaya kepada-Mu, bahwa kami adalah orang percaya kepada-Mu Yesus. Kemudian aku Bapa kekal selamanya Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan, dalam nama Yesus yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Kami percaya kuasa Bapa, kesetiaan bagi-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu Tuhan tidak Tuhan terhalang bagi kami Tuhan. Kami percaya siapapun yang di antara kami yang sakit, baik Pak Thomas, Pak Andi, bahkan juga Tuhan Pak Darwin, bahkan juga Cik Guetnes, bahkan juga si Lina Pabimbing Tuhan, kami tidak mengerti apapun penyakitnya Tuhan, tapi dalam nama Yesus, Kau ajaib, Kau dasar, Kau hebat bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan akan memulihkan hidup kami Tuhan. Bukti bagi kami Tuhan, Pak Thomas senantiasa Tuhan setia dan setia. Ternyata Tuhan kasih-Mu tetap indah bagi orang yang berharapan kepada Engkau Tuhan. Kau tidak pernah sia-siakan pengharapan orang yang setia kepada-Mu Tuhan. Karya-Mu indah, karya-Mu manis bagi setiap orang kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami berkati saudara kami yang tidak ada di sini saat ini, Pak Ronald, bahkan rombongan yang pergi kemanapun mereka pergi, ke Kalimantan Tuhan. Biarlah Tuhan menuntun jalan mereka, kasih-Mu melimpah bagi mereka Tuhan, berpengharapan. Biarlah hatinya mereka Tuhan memuliakan Engkau dan bersandar kepada bahwa Tuhan adalah berkat bagi mereka. Tuhan yang menjaga, memelihara roh jiwa Tuhan mereka hingga tiba di tempat ini Tuhan, tanpa kurang satu apa. Dan apa yang mereka impikan, kesembuhan, kemenangan, kelepasan, semua itu sudah ditanggung Tuhan di kayu salib ya Bapak kami. Berkati pelayan Bapak yang ada di Johor, berkati pergi dan balik Tuhan, berkati bagi dia menjaga pemeliharanya Tuhan, agar tiba di tempat berjumpa dengan keluarga tanpa kurang satu apa-apa. Segala puji syukur bagi-Mu, mulia dan angka Bapak, saudara kami yang tidak dapat hari-hari Tuhan. Kami berdoa ya Bapak kami, jamaah-Mu, kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan oleh ruang dan waktu bagi siapapun Tuhan yang percaya kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Yesus dahsyat bagi kami Tuhan. Terima kasih Pak Darwin dan Ito sudah datang ke tempat ini Bapak dengan sehat. Kami percaya itu semua adalah jalan-jalan, bahwa segala sesuatu rencana-Mu Tuhan tidak pernah Tuhan sia-sia bagi setiap orang yang tunduk dan taat kepada-Mu Tuhan. Kami percaya penyelamatan hanya datang dari Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu akan bekerja Tuhan. Inilah hidup kami Bapak, kami serah di tangan-Mu, bahwa Tuhan menangkul dan memeluk kami Tuhan, menaungi kami, melingkupi kami dengan kuasa-Mu. Dan kami percaya aman di dalam tangan-Mu Bapak, aman di dalam pelukan-Mu, karena Tuhan dahsyat bagi kami Bapak. Terima kasih, kami ucap syukur atas kasih-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita tutup ibadah kita. Mari kita sama-sama
berdoa doa agung. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Demikianlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati juga makanan minuman yang telah disiapkan ibu-ibu. Tuhan kuduskan, taruhkan